wajib menindaklanjuti setiap laporan atau aduan masyarakat. Namun dalam kasus ini jujur kami mengedepankan mediasi. Buat panggilan ya. Lagi berdiri nggak? Ada penyidiknya. Pak Wilir kan? Pas piket. Ambil ini. Pak Harap. Siap. Pak Harap ya? Siap. Terus sudah diperiksa semua ya saksinya? Saksi sudah, Pak. Sudah. Terus Dari lidik mau ke tahap jadi Pak Wilir lagi. di keluarga anak ketiga dari 3 bersaudara. Kebetulan bapak saya dulu juga berprofesi sama seperti saya, yaitu seorang polisi juga. Saya lahir di Bandung tanggal 18 September tahun 1986. Saya bersekolah di Bandung, di SD di Bandung, SMP di Bandung, dan SMA juga di Bandung. Kemudian saya setelah lulus SMA melanjutkan sekolah di Akademi Kepolisian dan lulus tahun 2008. Kemudian setelah itu saya bertugas pertama kali di Polda Bengkulu selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian saya melanjutkan pendidikan kepolisian saya di STIK PTIK di Jakarta, dan selesai tahun 2016. Kemudian saya ditempatkan di Polda Nusa Tenggara Barat. Di Polda Nusa Tenggara Barat saya pertama kali ditempatkan di Direktorat Krimsus. Setelah itu saya dipindah tugaskan ke Polres Dompu, menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Dompu kurang lebih selama 1 tahun. Setelah itu saya dipindah tugaskan ke Polres Lombok Barat. Di Polres Lombok Barat saya menjadi Kasat Res Narkoba selama 6 bulan kurang lebih. Setelah menjabat Kasat Res Narkoba, saya dipindah tugaskan menjadi Kasat Reskrim Polres Lombok Barat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Itu 2017 November 2017 sampai dengan Januari 2020. Kemudian setelah dari Polres Lombok Barat saya dipindah tugaskan menjadi Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah di bulan Februari sampai dengan sekarang. Nah, orang tuanya dulu komandan jadi polisi nih komandan. Apa kira-kira pesan moral dari orang tua sehingga untuk menjadi polisi yang bisa dibilang menjadi pengayom pelindung masyarakat sehingga komandan juga sampai sekarang bisa viral gitu. Pesan dari orang tua saya satu, jadilah polisi yang berguna. Itu saja sih. Ya di sini mungkin polisi yang berguna dalam artian bisa berarti luas ya. Di sini mungkin berguna bagi institusi, berguna bagi masyarakat, gitu kan. Nah, hanya itu saja pesan orang tua saya. Jadilah polisi yang berarti itu yang selama ini dijalankan sebagai seorang polisi. Ya itu aja. Termasuk dalam menangani kasus. Ya, pokoknya saya jalankan selama apapun ya tugas saya sebagai seorang polisi. Intinya itu aja. Saya harus menjadi polisi yang berguna. Itu aja. Nah, keputusan ini dalam video viral ini 2 kasus malah bahkan tempat viral di Dompu itu kan gimana? Ya, jadi gini, kalau saya sekarang adalah kalau saya sebagai Kasat Reskrim ya, jadi dalam artian di sini menegakkan hukum atau di sini bisa dikatakan fungsi represif. Tetapi dalam penegakan hukum ini kita harus tetap memandang hukum itu harus dipandang imbang. Jadi kegunaannya adalah untuk asas keadilan, kepastian, dan manfaat. Dan di 3 hal ini
di sini namanya tujuan hukum itu. Jadi tujuan hukum itu adalah itu asas kepastian, keadilan, dan manfaat. Ya. Jadi di sini 3 hal ini harus saya pertimbangkan semuanya. Jadi dan menurut saya ini 3 hal yang tidak bisa lepas dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. Keputusan menolak laporan dari anak yang melaporkan ibu kandungnya, kira-kira kita lihat dari asas yang mana ini? Nah, saya melihat bukan penolakan ya maksudnya tuh. Ya memang sih kemarin saya terucap di ini saya kan di kata-kata saya bahwa saya menolak laporan orang tersebut ya. Sebenarnya itu kembali lagi saya berpegang pada manfaat itu tadi. Jadi saya di sini dalam artian saya menegakkan hukum, tetapi jangan sampai menimbulkan ibaratnya polemik ataupun kontraproduktif nantinya. Jangan sampai nanti saya menegakkan hukum, tetapi dari segi pandang yang lain, termasuk ya yang saya kedepankan adalah hati nurani tadi gitu kan. Ya dalam artian ya kalau misalnya saya mau menegakkan hukum ya saya harus benar-benar memperhitungkan dulu. Kalau misalnya kemarin itu saya tetap memproses perkara tersebut ya mungkin akan ramai juga pastinya gitu, akan ramai dan seolah-olah kami menegakkan hukum tuh tidak memandang pertimbangan yang lain gitu. Jadi saya kemana sih memandang dari segi manfaat, karena menurut saya ya secara manusiawi ya saya berpikir agak tidak pantas kalau misalnya seorang anak berselisih dengan ibunya. Dan saya menilai kemarin ini bisa diselesaikan di luar jalur hukum gitu. Secara keluargaan. Secara keluargaan. Siapa nama